Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang ujian sekolah atau US mata pelajaran Matematika SD dan MI kelas 6 tahun 2023. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Di dalam kurung 3.405 ditambah 12.025 tutup kurung dikurang. Dalam kurung 10.391 ditambah dengan 109 tutup kurung sama dengan. Oke. Nah, jika ketemu soal seperti ini, cara penyelesaiannya itu selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Perhatikan kurung yang pertama sini. 3.405 ditambah dengan 12.025. Di sini kita peroleh hasilnya yaitu 15.430. Selanjutnya dikurang. Lalu selesaikan lagi yang kurung di sebelahnya lagi. 10.391 ditambah dengan 109. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 10.500. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan saja. 15.430 dikurangkan dengan 10.500, kita peroleh hasil akhirnya yaitu 4.930. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita di sini yaitu D. Nah, seperti ini dia cara menyelesaikannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Seorang pedagang membeli 2 peti jeruk. Setiap peti berisi 465 buah. Kemudian jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik. Setiap kantong berisi 15 buah jeruk. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah, oke, perhatikan di sini. Cara penyelesaiannya, kita tulis di sini, perhatikan soalnya kembali. 2 peti jeruk. Oke, nah setiap peti itu berisi 465, maka di sini kita kalikan dengan 465. Kemudian perhatikan jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik. Setiap kantong plastik itu berisi 15 buah jeruk. Pertanyaannya di sini, banyak kantong plastik yang diperlukan adalah, maka nanti hasil dari kali ini yang di dalam kurung tinggal kita bagi dengan angka 15 tadi. Atau dengan banyak buah jeruknya tadi. Nah, di sini kita selesaikan 2 dikali 465 itu kita peroleh hasilnya 930. Lalu dibagi dengan 15. Dan 930 dibagi dengan 15 kita peroleh hasilnya 62. Itu artinya banyak kantong plastik yang diperlukan untuk membungkus 2 peti jeruk tadi itu sebanyak 62 kantong plastik. Sehingga jawaban yang sesuai di sini yaitu C. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. 1.200 ditambah 275 dibagi 25 lalu dikali dalam kurung negatif 30 tutup kurung sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan masih ingat dengan istilah kabataku. Kali, bagi, tambah, kurang. Itu merupakan urutan dalam operasi hitung matematika. Oke. Nah, untuk soal kita di sini ada penjumlahan, ada pembagian, ada perkalian. Maka kita dahulukan yang kali atau bagi terlebih dahulu. Kebetulan di sini yang terdahulu itu bagi, maka selesaikan bagi terlebih dahulu. Oke, perhatikan 1.200 ditambah 275 dibagi 25, itu kita peroleh hasilnya berapa itu? Yaitu 11. Oke, baru setelah itu kita kalikan dengan negatif 30. Oke, sama dengan. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Ingat tadi kabataku kali bagi karena di sini ada jumlah dan kali maka selesaikan perkalian terlebih dahulu. Oke. 1.200 lalu ditambah 11 dikali 30. Kita peroleh hasilnya yaitu 330 karena dia negatif di sini maka di sini kita tulis negatif 330.
30. Lanjut sama dengan 1200 ditambah negatif. Ingat positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka di sini jadinya 1200. Positif negatif tadi apa? Yaitu negatif. Terakhir tinggal kita kurangkan saja. 1200 dikurangkan dengan 330. Kita peroleh hasilnya yaitu 870. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita di sini yaitu C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Hari membeli 71/4 kg jeruk. Kemudian membeli lagi sebanyak 21/2 kg jeruk. Karena disimpan terlalu lama, di antaranya busuk 1/4 kg. Jeruk yang masih bagus dibagikan kepada 4 anak sama banyak. Setiap anak menerima jeruk sebanyak. Oke, perhatikan di sini. Langkah pertama, oke, perhatikan. Hari tadi membeli 71/4 kg jeruk. Oke. Kemudian membeli lagi, berarti bertambah jeruknya. 21/2. Karena jeruk disimpan terlalu lama, diantaranya busuk. Berarti busuk kan berkurang dia. Berkurang 1/4. Nah, jeruk yang masih bagus nanti, itu dibagi kepada 4 anak. Berarti nanti hasil ini dibagi dengan 4. Setiap anak menerima berapa jeruk? Oke. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. Nah, untuk penjumlahan dan juga pengurangan pecahan campuran seperti ini, cara mudahnya tinggal kita kelompokkan saja. Ambil yang di depan pecahan biasa terlebih dahulu. 7 plus 2 min 1. Maka sini kita tulis 7, oke, plus 2 min 1. Ditambah, ingat selalu ditambah. Ditambahkan dengan apa? Ditambahkan lagi dengan bentuk pecahan biasa. 1/4 ditambah 1/2 dikurang 1/4. Lalu nanti hasilnya baru kita bagi dengan 4. Sama dengan, perhatikan lagi. 7 tambah 2, 9 kurang 1 hasilnya 8. Lalu perhatikan lagi. 1/4 dikurang 1/4 habis. Yang tinggal 1/2. Nanti hasilnya baru dibagi dengan 4. Sama dengan, perhatikan lagi, 8 ditambah 1/2. Perhatikan caranya. 8 atau 2 kali 8, hasilnya 16. Lalu ditambah 1, hasilnya 17. Dan penyebutnya 2. Lalu dibagi. Oke, dibagi dengan 4. Ingat sifat pembagian. Pecahan biasa dengan bilangan bulat. Cara pembagiannya itu, angka depannya tetap. Oke, perhatikan sekali lagi kita tulislah biar jelas di sini. Oke, perhatikan cara pembagiannya. Angka depannya tetap 17/2. Lalu tanda bagi, perhatikan, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 4, ini 4 ini per 1 sebenarnya ya. Boleh juga 4/1 karena 4 bagi 1 itu hasilnya juga 4. Boleh 4 saja, boleh juga 4/1. Nah, ini biar jelas kami tulis 4/1. Oke, perhatikan. Tanda bagi berubah jadi kali, sedangkan 4/1 berubah jadi 1/4. Dia menjadi terbalik. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja atas kali atas, bawah kali bawah. 17 kali 1 hasilnya 17. Per 2 kali 4 hasilnya 8. Karena angka di atas lebih besar daripada angka di bawah, maka harus kita sederhanakan atau rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 17 dibagi 8 hasilnya 2, sekian. Maka di sini kita tulis 2. Lalu penyebutnya masih tetap sama, yaitu 8. Lanjut. 2 kali 8 hasilnya 16. Oke, ingat. 16. Sedangkan angka di atas ini 17. Nah, 17 dikurang 16 berapa? Yaitu 1 dan 1 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 21/8. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita di sini yaitu A. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Hasil dari 81/2 dikali 3/5 adalah, oke, bentuk perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Cara penyelesaiannya, rubah terlebih dahulu pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Caranya,
8 kali 2 hasilnya 16, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1. Sehingga jadinya berapa? Yaitu 17 dan penyebutnya 2. Lalu dikalikan dengan 3/5. Sama dengan, ingat perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 17 dikali 3 hasilnya berapa ini? Yaitu 51. Per 2 kali 5 hasilnya 10. Sama dengan 51 dibagi 10 hasilnya 5, sekian. Maka di sini kita tulis 5 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya tetap sama yaitu 10. Nah, untuk angka di atasnya diperoleh dari 5 kali 10 hasilnya 50. Ingat ya, 50. Sedangkan angka di atas ini 51. Nah, 51 dikurang 50 berapa? Yaitu 1 dan satunya kita tulis di atas ini. Sehingga jawabannya yaitu 51/10. Sehingga jawaban yang sesuai di sini yaitu D. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Suhu sepotong daging beku ketika dikeluarkan dari lemari pendingin adalah negatif 9 derajat Celcius. Saat dimasukkan, suhunya naik 96 derajat Celcius. Ketika dihidangkan, suhunya turun. Turun 21 derajat Celcius. Suhu daging tersebut pada saat dihidangkan adalah... Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Suhu awalnya tadi, ingat negatif 9. Saat dimasukkan, suhunya naik, berarti dia bertambah. Bertambah 96. Ketika dihidangkan, suhunya turun, berarti kurang. Turun berapa tadi? Yaitu 21. Nah, sekarang tinggal kita operasikan saja. Negatif 9 ditambah 96, lalu hasilnya dikurang 21. Tentunya kita peroleh hasilnya 60 berapa? 66. Nah, mana pilihan jawaban yang sesuai di sini? Tentunya B. Oke, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Diketahui pecahan 4/5, lalu 81%, lalu 0,79. Urutan dari terkecil adalah. Oke. Soal nomor 7 di sini kita diminta untuk mengurutkan pecahan yang ada di soal ini dari yang terkecil. Ingat, dari yang terkecil. Cara penyelesaian soal seperti ini, kita harus merubah angka-angka yang ada di soal ini ke dalam satu bentuk saja. Boleh ke dalam pecahan biasa, boleh ke dalam bentuk desimal, boleh juga ke dalam bentuk persen. Terserah mana yang mudah nantinya. Kali ini kita rubah saja ke dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Perhatikan caranya. 4/5. Oke, perhatikan. Kita rubah angka di bawah ini menjadi 10. 5 ini biar dia jadi 10 diapakan? Dikali 2. Nah, karena di bawah kali 2, maka angka di atas juga harus dikali 2. 4 kali 2, 8. 5 kali 2 hasilnya 10. Dan 8 dibagi 10, itu hasilnya berapa? 0,8. Oke, kita tulis di sini 0,8. Lanjut untuk bentuk persen lagi. 81%. Ingat persen itu artinya per 100. Maka di sini boleh kita tulis 81/100. Dan 81 dibagi 100 itu hasilnya 0,81. Maka sini kita tulis 0,81. Lanjut lagi, yang 0,79. Ingat kita urutnya yaitu dari yang terkecil. Perhatikan angka terkecil tentunya mulai dari sini. Ini yang pertama. Lalu ini yang kedua, terakhir ini yang ketiga. Perhatikan urutannya sekali lagi. Ini yang pertama. 0,79. Lalu yang kedua, ini dia 4/5. Lalu terakhir yang ketiga, yang tengah-tengahnya tadi, 81%. Perhatikan, pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita di sini. Tentunya adalah B. Oke, seperti itu dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. FPB dari bilangan 560 dan 720 adalah. Oke, perhatikan cara termudah untuk mencari nilai FPB. Ingat kembali dengan bilangan prima. Bilangan prima mulai dari berapa? 2, 3, 5,
7, 11, dan seterusnya. Ini dia bilangan prima. Nah, angka-angka inilah yang akan kita gunakan secara berurutan. Ingat ya, secara berurutan untuk mendapatkan nilai FB-nya nanti. Perhatikan, kita tulis angka yang dicari sini. 560. Di sebelahnya 720. Lalu kita buat sebuah garis. Oke. Nah, perhatikan. Sekarang, kedua angka ini akan kita bagi dengan bilangan prima tadi. Ingat, berurutan. Mulai dari angka 2 terlebih dahulu. 560 apakah bisa dibagi 2? Ternyata bisa. Maka sini kita tulis 2. Lanjut perhatikan. 560 dibagi 2 itu hasilnya 280. Pindah ke sebelahnya lagi. 720 apakah bisa dibagi 2? Ternyata juga bisa. Di mana 720 bagi 2 itu hasilnya 360. Nah, perlu diingat, jika angka di sini bisa membagi kedua angka yang ada di sini, maka angka 2 di sini kita beri tanda lingkaran. Oke, ingat sekali lagi. Jika angka di sini dapat membagi habis kedua angka di sini, maka angka 2 di sini kita beri lingkaran. Lanjut lagi. Kita buat lagi sebuah garis. Masih dengan angka 2. 280 apakah bisa dibagi 2? Ternyata masih bisa. Maka sini kita tulis 2. Perhatikan. 280 dibagi 2 itu hasilnya 140. Pindah ke angka di sebelahnya. Apakah 360 ini bisa dibagi 2? Ternyata juga bisa. Di mana hasil dari 360 bagi 2 itu hasilnya 180. Ingat sekali lagi, jika angka di 2 di bagian sini dapat membagi habis kedua angka di bagian sini, maka dia diberi tanda lingkaran. Lanjut lagi, buat lagi sebuah garis. Masih dengan angka 2, perhatikan. 140 apakah bisa dibagi 2? Ternyata bisa, karena bisa buat lagi angka 2. Di mana 140 ini kalau dibagi 2 itu hasilnya 70. Pindah ke angka di sebelahnya. 180 ini apakah bisa dibagi 2? Ternyata bisa. Ya kan? Di mana 180 ini dibagi 2 hasilnya 90. Ingat sekali lagi, jika angka bagian sini dapat membagi habis kedua angka di sini, maka dia diberi tanda lingkaran. Buat lagi sebuah garis. Masih juga dengan angka 2. 70 apakah bisa dibagi 2? Ternyata masih bisa. Maka kita buat angka 2 di sini. 70 dibagi 2 itu hasilnya 35. Pindah ke angka di sebelahnya. 90 apakah bisa dibagi 2? Ternyata bisa. Maka berapa hasilnya? Yaitu 45. Karena 2 di sini dapat membagi kedua angka di sini, maka dia diberi tanda lingkaran. Lanjut lagi. Kita buat lagi sebuah garis. Perhatikan kelanjutannya. Masih dengan angka 2. Perhatikan, 35 apakah bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Ya, hasilnya berkoma. Pindah ke angka di sebelahnya. 45 apakah bisa dibagi 2? Ternyata juga tidak bisa. Karena kedua angka di sini tidak bisa dibagi dengan angka 2, maka kita pindahlah ke angka di sebelahnya 3. Perhatikan. 35 apakah bisa dibagi 3? Ternyata tidak bisa. Pindah ke angka di sebelahnya 45. 45 bisa dibagi 3? Ternyata bisa. Karena bisa, maka kita tulislah angka 3 di depan sini. Oke. 35 karena tidak bisa dibagi 3 berarti dia tetap 35. Lanjut, 45 dibagi 3 hasilnya 15. Ingat sekali lagi, jika angka bagian sini tidak membagi habis kedua angka di sini, cuma satu saja yang habis dibagi, maka dia tidak perlu diberi tanda lingkaran. Oke, lanjut lagi kita buat garisnya lagi. Sekarang masih dengan angka 3. Ingat angka 2 tadi sudah berhenti, kita mulai lagi ke angka 3. 35 apakah bisa dibagi 3? Ternyata tidak bisa. Pindah lagi ke angka di sebelahnya. 15. 15 ini apakah bisa dibagi 3? Ternyata bisa. Karena bisa, maka kita buatlah angka 3 di sini. Oke. 35 bagi 3 tidak bisa, maka angka 35-nya tetap. Pindah ke angka di sebelahnya. 15 bagi 3 hasilnya 5. Buat lagi sebuah garis. Masih dengan angka 3. Oke. 35 bisa dibagi 3, tidak bisa. Hasilnya berkoma. Pindah ke angka di sebelahnya. 5 bisa dibagi 3, ternyata juga tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti kita pindah lagi ke angka di sebelahnya. Angka 5. Perhatikan. 35 bisa dibagi 5, ternyata bisa. Maka di sini kita tulis angka 5. Lanjut lagi. 5 bisa dibagi 5, ternyata bisa.
Ya kan? Oke, karena kedua angka ini sama-sama habis dibagi dengan angka 5, maka dia diberi tanda lingkaran. Itu jangan lupa. Oke, perhatikan. 35 bagi 5 hasilnya berapa? Yaitu 7. Sedangkan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Buat lagi sebuah garis. Ingat, dia berhenti itu sampai angka di bawah ini 1 semuanya. Di sini 1, di sini 1. Baru dia berhenti. Oke, lanjut. Masih dengan angka 5. 7 bisa dibagi 5 ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti pindah ke angka sebelahnya 7. 7 bisa dibagi 7? Tentunya bisa. Maka di sini kita tulis angka 7. 7 bagi 7 hasilnya 1. Lalu sini karena dia sudah angka 1, berarti langsung turunkan saja. Karena di sini sudah 1, 1. Oke, hasil akhir di sini sudah 1, 1. Maka kita perolehlah FPB-nya. Perhatikan di sini. Di mana untuk FPB-nya itu, yaitu angka yang kita beri tanda tadi. Angka 2 dan angka 5. Oke, duanya ada berapa? Itu ada 4. Maka di sini kita tulis 2 pangkat 4. Lalu dikalikan dengan angka 5. Kalau yang ditanya KPK, ingat kalau yang ditanya KPK maka tinggal kita kalikan semua angka di sini. Baik yang diberi tanda maupun yang tidak diberi tanda. Kita kalikan semuanya, itu dia nilai KPK-nya. Sedangkan kalau FPB itu hanya yang kita lingkari saja, itu dia nilai FPB-nya. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita di sini yaitu A. Seperti itu dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 9. KPK dari 12, 24, dan 36 adalah. Oke, kali ini nilai KPK yang akan kita cari. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan cara mencari nilai FPB tadi. Cuma beda tipis. Perhatikan. Ingat kembali bilangan prima. Mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini dia bilangan prima. Nah, selanjutnya kita tulis angka yang akan kita cari nilai KPK-nya. Pertama tadi 12, lalu 24, lalu 36. Kita buatlah sebuah garis. Ini dia garisnya. Ingat, akan kita gunakan bilangan prima tadi secara berurutan. Mulai dari angka 2. Perhatikan. 12 bisa dibagi 2 ternyata bisa. Maka di sini kita tulis 2. Lanjut. 12 bagi 2 hasilnya berapa? Yaitu 6. 24 bisa dibagi 2 ternyata bisa. Di mana 26 bagi 2 itu hasilnya 12. Lanjut lagi. 36 bisa dibagi 2 ternyata juga bisa. Berapa hasilnya? Yaitu 18. Ingat sekali lagi, jika angka di sini dapat membagi habis ketiga angka di sini, maka dia diberi tanda lingkaran. Oke, ini untuk mencari nilai FPB kalau diberi lingkaran. Namun ini biar lebih jelas saja. Oke, perhatikan lagi, kita buat lagi sebuah garis. Masih dengan angka 2. 6 bisa dibagi 2 ternyata bisa. Maka kita tulislah angka 2 di depan sini. Oke, perhatikan. 6 bagi 2 hasilnya 3. Lalu 12 bagi 2 apakah bisa? Ternyata bisa. 12 bagi 2 hasilnya 6. Lanjut 18 apakah bisa dibagi 2? Ternyata juga bisa. Hasilnya 9. Ingat sekali lagi, jika angka di sini dapat membagi ketiga angka di sini, maka dia diberi tanda lingkaran. Buat lagi sebuah garis. Masih dengan angka 2. Ingat kita berhentinya itu atau kita pindah ke angka selanjutnya itu jika angka di sini tidak bisa dibagi lagi, baru kita pindah. Oke, perhatikan. 3 bisa dibagi 2 ternyata tidak bisa. Pindah ke angka di sebelahnya 6. 6 bisa dibagi 2 ternyata bisa. Maka sini kita tulis angka 2. 3 tidak bisa dibagi 2 karena hasilnya berkoma, maka langsung saja kita turunkan 3. Lalu 6 bagi 2 hasilnya 3 dan 9 bagi 2 juga tidak bisa karena hasilnya berkoma, maka turunkan saja langsung angka 9. Ingat sekali lagi, karena angka 2 ini cuma habis dibagi cuma satu angka saja, berarti dia tidak perlu kita beri tanda lingkaran. Lanjut kita buat garisnya lagi. Masih dengan angka 2. 3 bisa dibagi 2 ternyata tidak bisa, hasilnya berkoma. 9 dibagi 2 juga tidak bisa, hasilnya berkoma. Karena tidak bisa, maka kita pindah ke angka di sebelahnya angka 3. 3 bisa dibagi 3 ternyata bisa, maka kita tulislah angka 3 di depan sini. 3 bagi 3 hasilnya 1. Lalu 3 di sini, 3 bagi 3 hasilnya juga 1. Lalu 9 juga bisa dibagi. 9 bagi 3 hasilnya 3. Ingat, jika dia
habis dibagi dengan ketiga angka di sini, maka dia diberi tanda lingkaran. Lanjut lagi, masih dengan angka 3. Karena sini sudah satu-satu berarti angka terakhir lagi. Ini perhatikan, 3 habis dibagi 3 ternyata bisa. Maka sini kita tulis 3. Oke, 1 turun, 3 bagi 3 hasilnya 1. Jika angka di bawah sini sudah 1, 1, 1, maka untuk nilai KPK-nya, perhatikan. Tinggal kita kalikan angka yang di bagian sini. Oke, perhatikan. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 3 berapa hasilnya? Berapa hasilnya ini? Berapa? Yaitu 6. 60 ya. Coba kita cek ulang kembali. 2 kali 2, 4. 8. 16. 16 kali 3 berapa nih? 36, 18, sisip 1, itu 33, 4. 48. Sehingga jawaban yang tepat di sini mana? Yaitu tentunya adalah C. Ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Lanjut, perhatikan lagi. Sekarang kita masuk ke soal yang mana nih? Oke, coba kita cek kembali. Ini saya masih ragu nih. 2 kali 2 kali 2, 8. Oke, 3 kali 3, 9. 89 berapa? 72. Oke, sorry. Tadi salah tulis. Oke, salah tadi. Aduh, mohon maaf ya. 8 kali 9 hasilnya 72. Bukan 48 tadi. Berarti pilihan jawaban yang tepat mana? 8 kali 9 hasilnya 72. Yaitu pilihan jawaban yang tepat di sini adalah A. Ingat sekali, mohon maaf tadi terjadi kekeliruan. Oke. Kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 10. 3 buah lampu menyala bersama-sama pada pukul 6.45. Lampu merah menyala setiap 5 menit. Perhatikan. Ini untuk merah. Lalu lampu kuning setiap 4 menit. Dan lampu hijau setiap 3 menit. Perhatikan, ketiga lampu menyala kembali untuk kedua kalinya pada pukul. Oke, perhatikan di sini caranya. Tinggal kita cari KPK-nya saja. Dengan sama seperti cara yang tadi. Oke, perhatikan. 5, 4, 3. Kita buat sebuah garis. Ingat cara kita mencarinya itu, ingat bilangan prima kembali. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita mulai dari angka pertama 2. 5 bisa dibagi 2, ternyata tidak bisa. Pindah ke angka sebelahnya 4. 4 bisa dibagi 2, ternyata bisa. Oke, 5-nya turun karena tidak bisa dibagi 2, hasilnya berkoma. 4 bagi 2 hasilnya 2. Lalu 3 juga tidak bisa dibagi 2, hasilnya berkoma. Maka angkanya turun saja. Lanjut, kita buat lagi sebuah garis. Masih dengan angka 2. 5 bagi 2 ternyata tidak bisa, hasilnya berkoma. Lalu 2 dibagi 2 bisa. Maka di sini kita tulis angka 2. Oke, 5-nya turun karena tidak habis dibagi. 2 bagi 2 hasilnya 1. 3 juga tidak habis dibagi, maka sini kita tulis 3. Lanjut lagi. Masih dengan angka 2. 5 bisa dibagi 2, ternyata tidak bisa. Hasilnya berkoma. Oke, 3 bagi 2 juga tidak bisa, hasilnya berkoma. Karena tidak bisa, maka kita pindahlah ke angka di sebelahnya 3. 5 bisa dibagi 3, ternyata juga tidak bisa. 3 bagi 3 ternyata bisa, maka sini kita tulis 3. 5 turun, 1 turun, 3 bagi 3 hasilnya 1. Langkah terakhir perhatikan. Masih dengan angka 3, 5 bisa dibagi 3, tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti pindah ke angka di sebelahnya 5. 5 habis dibagi 5, ternyata bisa. Maka sini kita tulis 5. 5 bagi 5, 1. 1 turun, 1 turun lagi. Ingat, jika di bawah sini hasilnya sudah 1, 1, sudah 1 semuanya, maka untuk KPK tinggal kita kalikan saja angka bagian sininya. Oke. 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2, 4. 3 kali 5, 15. 4 kali 15 hasilnya 60. 60 menit. Nah, ingat 60 menit itu sama dengan 1 jam. Itu artinya 1 jam dari 06.45. Berarti jam berapa itu? 1 jam dari 06.45 itu adalah 0. Tinggal kita tambahkan 1 di depan sini, di waktu jamnya. Berarti jadinya berapa? 07.45.
Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini mana? Yaitu tentunya adalah A. Nah, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.